berdoa agar kita terhindar dari setan ya. Baru apa lagi agar mudah mendapatkan pelajaran. Ya, ketua kelas dipimpin. Pimpin nak. Sekarang sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, ada baiknya Ibu mengabsen dulu ya. Absen. Ada yang nggak hadir nggak ketua kelas hari ini? Siapa yang nggak hadir? Hadir. Di mana dia? Ada nggak keterangannya? Ada Ibu. Di mana? Kenapa dia? Kita doakan bersama agar Ananda Sirham cepat sembuh dari penyakitnya, agar dia cepat bisa berkumpul bersama kita, sekolah dan bermain bersama. Ya. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib, gunanya untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Dipimpin oleh salah satu murid Ibu, Jalpa. Masuk ke depan, nak.
dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan adapun tujuan pembelajaran kita yang satu lagi adalah agar anak-anak ibu dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oh, di sini ada yang tahu nggak apa lambang dari negara kita? Apa Farhan? Apa Nam? Lambang dari negara Indonesia, siapa yang tahu? Tampan. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Apalagi siapa yang bisa memberikan contoh dari sikap dan perilaku yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila? Siapa yang tahu sila pertama apa isinya? Keras. Apa nah? Keras apa nah? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bisa memberikan contohnya tentang ketuhanan yang Maha Esa? Sila pertama. Iya, apa nah contohnya? Apa nah? Saling menghormati antar umat beragama. Kita harus saling menghormati. Kalau ada kita lihat orang yang sedang sholat, kita tidak boleh ribut, tidak boleh berisik. Kita harus menghormati walaupun berbeda agama. Kalau sekalipun dia Kristen misalnya kan, kita lewat depan gereja orang itu sedang beribadah, kita tidak boleh ribut. Kita harus menghargai orang yang sedang beribadah. Siapa yang tahu sila kedua? Turgun. Apa isinya nak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang bisa membuat contohnya? Sila kedua. Farhan. Tidak membeda-bedakan manusia. Tidak membeda-bedakan manusia. Misalnya si A karena kulitnya hitam, gak mau dia berkawan. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh membeda-bedakan kawan, membeda-bedakan teman. Harus disamakan. Ya. Sila ketiga, ada yang tahu isinya nggak? Yang lain? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Apa contohnya Persatuan Indonesia? Persatuan Indonesia Melalui nama bangsa melalui prestasi di sekolah. turut mengharumkan nama bangsa melalui prestasi di sekolah. Apa maksudnya ini mengharumkan nama bangsa melalui prestasi di sekolah? Kita harus giat, rajin belajar, ya. Apa gunanya? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mengingat para pahlawan kita dulu yang telah gugur di medan perang. Kita menggantinya dengan cara apa? Belajar keras dan bekerja keras melalui pendidikan. Sila kelima. Sekarang sila kelima. Siapa yang tahu isinya? Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contohnya? Contoh sikap. Ya. Menghargai hak asasi orang lain. Menghargai hak asasi orang lain. Misalnya si A karena dia berasal dari keluarga miskin, dia bersekolah di sekolah yang yang lebih bagus taraf orang-orang kaya. Dia sekolah, datang kawannya, kamu
haknya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Itu tidak boleh kita larang. Mau dimanapun dia sekolah asalkan dia mampu, kan? Mau di sekolah manapun dia ingin sekolah asalkan dia mampu. Kita tidak boleh melarang. Udah tahu anak-anak? Nah, itulah tadi contoh-contoh dan sikap perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya, oke. Adapun urutan materi kita pada hari ini adalah nanti Ibu menayangkan video ya. Menayangkan video tentang pelajaran kita. Habis itu Ibu suruh nanti kalian untuk bertanya ataupun menyimak video. Silakan nanti disimak ya anak-anak ya. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita speaking dulu agar badannya plong, segar, semangat, agar tak ngantuk ya. Ya, berdiri semua nak, berdiri. Kita speaking dulu. Apa speakingnya? Fokus ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk fokus. Iya, silakan dulu anak-anak itu. Berarti sekarang kita udah fokus ya menerima pelajaran ya. Ya, bagus. Terima kasih. Silakan disimak ya video yang Ibu akan buatkan ya anak-anak ya. Ya, Ibu. Halo anak-anak, apa kabar? Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar PPKN, yakni materi tentang contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Ya, anak-anak pasti sudah tahu ini gambar apa ya? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa, lihatlah perisainya. Ini perisainya ya anak-anak ya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Sila adalah dasar negara kita ya. Jadi Pancasila ini adalah dasar dari negara Indonesia. Kalau burung Garuda Pancasila adalah lambang dari negara Indonesia. Anak-anak sudah hafal ya bunyi dari Pancasila ya. Sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Di sila yang pertama ini menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama adalah 1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Tidak memaksakan orang lain untuk memeluk suatu agama. Jadi kita tidak boleh ya memaksa orang lain untuk mengikuti agama yang kita anut. 3. Toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Maksudnya jika orang yang beragama lain sedang melaksanakan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu. 4. Membaca kitab suci. Dan yang kelima adalah berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya di sini berdoa sebelum makan ya anak-anak. Anak-anak sebelum belajar ataupun sebelum tidur pasti juga harus berdoa. Lanjutkan untuk sila yang kedua ya. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas ya anak-anak. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah 1. Menolong teman yang jatuh. Sikap tolong menolong merupakan
merupakan sikap yang sesuai dengan sila kedua. 2. Menyumbang korban bencana alam. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. 4. Membantu orang tua. Nah, anak-anak jika rajin membantu orang tua di rumah termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang kelima, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian kita lanjutkan untuk sila ketiga. Ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila: 1. Bergotong royong atau kerja bakti. 2. Bermain dengan rukun dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalau kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya anak-anak, baik itu warna kulit, perbedaan agama, ataupun perbedaan bahasa dan yang lain. Kita tetap harus rukun. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera. Yang keempat, belajar kesenian daerah. Yang kelima, cinta tanah air dan bangsa. Kita lihat di sini ada Udip dan Edo. Mereka walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda suku, tetapi mereka tetap dan bermain bersama. Selanjutnya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak harus hafal ya, ini adalah bunyi sila Pancasila yang paling panjang, tetapi tetap harus dihafalkan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala benteng. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat: bermusyawarah. Ya, jadi ikut bermusyawarah itu adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Bermusyawarah bisa dilakukan di kelas anak-anak. Contohnya, musyawarah untuk memilih ketua kelas, musyawarah untuk menentukan lagu yang akan dinyanyikan bersama, atau di tempat bermain juga bisa bermusyawarah untuk menentukan permainan yang akan dilakukan. Lalu sikap yang sesuai yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam bermusyawarah pasti ada beraneka pendapat. Kita tetap harus menghargai pendapat orang lain ya. 3. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Maksudnya, jika kita memiliki pendapat dan orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, maka kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk setuju dengan pendapat kita. Lalu, yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi, jika dalam musyawarah usul kita tidak diterima dan usul teman kita yang diterima yang menjadi keputusan musyawarah, kita tidak boleh marah ya anak-anak. Kita harus tetap menghormati hasil musyawarah, menerima dengan ikhlas dan menerima dengan lapang dada. Contohnya di dalam keluarga sedang bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan, tetapi pendapat anak-anak tidak diterima. Jadi tidak perlu marah, kita harus tetap menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya, sila terakhir pada Pancasila yakni sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah 1. Bersikap adil terhadap semua orang. Maksud adil di sini adalah kita tidak boleh membeda-bedakan apapun itu ya anak-anak, mau baik dalam berteman maupun jika kita memberikan sesuatu, kita harus adil terhadap semua orang, tidak boleh pilih kasih. Lalu yang kedua adalah menolong orang yang membutuhkan. Nah,
termasuk dalam menolong orang yang membutuhkan, kita juga harus adil. Jika seseorang yang kesusahan bukan teman atau saudara kita atau bahkan orang yang tidak kita kenal, maka kita tidak mau menolong. Itu adalah bukan sikap yang baik. Jadi kita harus menolong siapapun yang membutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah melaksanakan tugas piket. Nah, melaksanakan tugas piket ini juga bagian dari contoh sikap sesuai dengan sila yang kelima. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Jadi supaya lingkungan sekolah bersih, harus melaksanakan tugas piket dan menjaga kebersihan bersama ya. Dan contoh yang terakhir adalah menghormati orang tua. Sebagai anak-anak telah harus menghormati orang yang lebih tua, baik orang tua kita di rumah ataupun bapak ibu guru di sekolah ataupun orang yang lebih tua dari kita. Kita harus memiliki sikap hormat. Nah, demikian adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ya anak-anak. Marilah kita semua berperilaku sesuai dengan sila Pancasila ya. Beribadah, saling menolong, kita rukun, bermusyawarah dan menghormati orang lain, dan juga bersikap adil. Selamat belajar anak-anak dan selalu mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Simak videonya. Sudah? Siapa yang bisa menanggapi tentang video tadi? Atau boleh bertanya tentang video tadi, apa yang nggak ngerti? Silakan, tanyakan aja tentang itu. Silakan, tanyakan. Nggak apa-apa. Misalnya tentang contohnya nggak paham kau tadi gambarnya, silakan tanya, nggak apa-apa. Nah, silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Berarti sudah paham semua tentang video tadi? Video yang baru ibu tayangkan itu adalah tentang isi sila-sila ataupun contoh-contoh dari sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang patut kita amalkan, yang patut kita contoh, yang patut kita terapkan dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Berarti semua anak-anak ibu udah paham ya tentang video yang tadi ya? Sudah? Sudah. Sekarang di sini ada satu lagi video yang ibu tayangkan. Saya akan menayangkan video yang satu lagi, silakan bertanya ya. Ini pun videonya tentang menghargai sesama, tentang contoh dan sikap perilaku melalui cerita Pabel namanya. Cerita Pabel ini berasal dari cerita Muhammad. Silakan simak ya. Kemudian, mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba, ulung berteriak dengan girang. Ulung pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi, seru Ulung kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari gotesan dan hujan. Menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Lihat betapa murninya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu. Ku berteduh
sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Yang masih berumur sudah bisa berenang, masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Tarik saja kakimu, Ulu menjulurkan kakinya, Perhatikan dan videonya. kelihatan seperti ini. Ups, kaki ini. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Tidak dapat berenang karena dia berjalan. Kembali berseru, hujan telah tiba. Hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Nah denganmu, Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Mengangkat kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan. Lah, bersama air. Mana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia dan air, kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Ke air kolammu, kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Tatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Ulu tiba di bawah pohon. Lihat burung sedang bertengger di dalam pohon dan membersihkan bulunya. Nira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Burung, kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Burungmu basah. Apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan. Kata demikian, tawa kencang-kencang, menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Tanah kemari. Kebingungan. Burung, aku bisa memanjat naik kemari. Kau masuk burung, saja aku tidak bisa. Memberit dan menatap ke arah dua kakinya. Menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda. Kau berenang seperti mudah ikan, terbang mengitari angkasa. Kembali berkata dengan bijak, aku maksud Ulu masih memiliki kelebihan sendiri. Tidak bisa berenang sepertimu. Saya menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Tidak dapat melompat-lompat. Napas di bawah air. Tidak seharusnya menghina mereka. Mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Kan aku? Seraya menatap senyum ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Kan aku semut? Ini aku telah menyinggung perasaanmu. Saat itu, mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Orang telah diciptakan Tuhan dengan sedemikian rupa. Hamba yang baik, mari kita saling menjaga perasaan orang lain dengan menggunakan tutur kata yang baik. Ya, itu tadi adalah cerita Pavel yang baru ditampilkannya. Ceritanya yang berasal dari ataupun yang diterangkan oleh tentang apa? Tentang sikap dan perilaku. Ada yang mau bertanya tentang cerita tadi? Ya, kita dulu. Apa itu yang diterapkan burung? Oh, nilai yang diterapkan oleh si burung tadi ya. Nah, di sini perannya burung, katak, dan semut yang diperankan oleh si burung tadi. Ya, dia mengatakan kepada si katak yang sombong agar tidak mencaci si
hanya berenang di laut. Di air tidak bisa hidup di darat. Si katak mencacinya. Berarti kita tidak boleh saling mencap. Itulah pesan si burung ya, nak ya. Bahwa dia katakan sama si katak tidak boleh saling mencap. Jadi harus saling menghargai. Siapa lagi yang mau bertanya? Warda. Oh, si katak sombong. Dia sombong karena dia merasa lebih dari segalanya. Kenapa? Dia bisa hidup di darat, dia bisa hidup di air, kan? Dia bisa hidup di alam, di dua alam. Bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Makanya dia sombong sama si semut. Semut, kenapa kamu lari-lari? Katanya kan? Kenapa kamu gak merasa enak karena hujan yang turun? Katanya kan? Karena si semut kecil badannya. Kalau nanti banyak airnya, hujan yang turun, tentu dia hanyut, mudah hanyut. Sedangkan si katak kalau hujan turun merasa senang dia hujan turun. Kan? Ada lagi? Ya. Kelebihan si semut ternyata pertanyaan tampak. Kelebihan si semut itu dia badannya kecil kan, dia penakut, dia bisa masuk ke lubang yang sekalipun dia sedikit kan. Si katak bisa nggak dia masuk ke lubang si semut itu? Enggak. Si katak bisa nggak dia terbang kayak burung? Enggak bisa dia terbang. Si katak bisa nggak dia berenang kayak ikan? Bisa kan, bisa. Tapi dia nggak bersih nggak katak. Cumanya dia punya kulit yang agak kasar sedikit. Itulah kelebihan si semut. Bisa menyelundup ke lubang yang kecil sekalipun dia kan. Tapi kalau si ikan mana bisa, harus sekuat-kuatnya kan. Kalau si semut besar pun lubangnya makin bebas keluar kecil pun lubangnya bisa masuk. Coba kalau ikan atau burung, kecil lubangnya bisa nggak masuk dia? Si ikan bisa nggak kalau kecil dia kayak sarang semut? Bisa nggak? Nggak bisa. Kan itulah kelebihan dari si semut. Ya? Ya anak-anak sudah paham? Sudah mengerti? Belum melanjutkan pelajaran yang selanjutnya, kita membagi kelompok dulu ya. Membagi kelompok. Ibu bacakan kelompoknya ya. Ke sini kelompok 1. Ya, coba buat picanya. Kelompok 1. Iya, coba baca. Atur kelompoknya nak, atur kelompoknya masing-masing. Ini atur. Pasar.
sesuai dengan silanya masing-masing. Berjajar ya. Foto tentang sila pertama. Dari pinggir udah rapi. Rapi buat pokoknya kan ada 5 foto kan, dasarnya kan ada 5. Pokoknya Maesa, mana yang cocok kau rasa gambarnya silakan tempel.
berjuang dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Sila pertama dari apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya tadi tentang orang yang beribadah. Kita disuruh untuk tidak boleh saling mencaci antar umat beragama. Yang kedua sila keberapa? Yang kedua sila apa isinya? Silanya yang kedua. Contoh sikap yang bisa kita ambil dari sana tentang apa? Hak asasi manusia. Yang ketiga apa silanya? Persatuan Indonesia. Indonesia kaya akan adat dan budaya, berbeda-beda suku, berbeda-beda adat. Biarpun begitu kita tidak boleh saling mencaci, kita harus menghargai budaya Jawa,